Tunjukin ini aja ya, aja. Enggak. Di buka season ke season ini. Ya. Saya juga ngerti yang diramekan apa ya. Yes, coba protes mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir ya, ini memang banyak sekali peristiwa-peristiwa politik di Indonesia. Yang pertama kali ini kita berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden dari pasangan Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang mereka Mas Gibran telah dicari ya kesalahan-kesalahannya. Antara lain kali ini ijazahnya Gibran itu dianggap meragukan. Jadi kalau Gibran, Dr. Tifa menyatakan Gibran itu bukan S1 ya, hanya setara D1 atau SMK. Nah, dan ditimbali oleh Roy Suryo. Oke, kita ikuti bagaimana reaksi Gibran setelah di media sosial telah viral apa yang disampaikan Dr. Tifa. Kita ikuti sekarang, nanti kita reaksi bersama-sama. Ini nggak boleh coba, makasih. Tanggapannya gimana itu Pak tentang yang akhirnya sampai memutuskan melanjutkan dia apa maksudnya namanya? Ya biar cepat selesai. Ya. Ini kan memang ijazahnya ya. Kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ya. Ini ya. Upaya black campaign, upaya black campaign. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, mau gue dibawa sendiri ya. Maksud gue hilang ke nomor. Tuduhan itu sangat merugikan ya Mas? Enggak. Saya anggap untuk lucu-lucuan aja. Dari sekian. Terus ya aku kesel banget ya. Ya. Ini yang kesetaraan. Ini kan oke. Kesetaraan dipikirin. Iya. Jadi kayak usume Gibran lulusan SMK. Dan lulusan SMK ini kenapa? Kan lulusan SMK juga bagus. Tapi ini nih ya, ini apa? Untuk apa? Sertifikat dan lain-lain untuk S1-nya di sini. Ya. Ada yang Ya udah jangan dibahas lagi ya. Itu ibunya lucu, aslinya ibunya lucu. Sama bapaknya satunya juga lucu. Habis keluar penjara. Ya. Guys, kita gumne. Itu aja. Enggak cocok aja foto karo. Masake kampus ya. Video yang disampaikan Gibran di Balai Kota Solo dan bahkan ijazahnya Gibran semua dikasihkan pada media, suruh bawa ya. Inilah reaksi Gibran Rakabuming. Nah, perlu saya informasikan juga ya, kami bereaksi kali ini Dr. Tifa ya kayaknya seperti kurang pekerjaan saja ya. Jadi tempo hari menganggap ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nah, sekarang ijazahnya Gibran yang masih kemarin sore ya, artinya barusan lulus. Seandainya palsu ya, apa yang dipergunakan oleh Gibran, tentu saja yang dirugikan pertama adalah alma maternya ya, alma maternya SMA di Singapura. Kemudian untuk yang kedua berkuliah untuk S1-nya di University of Technology Sydney ya, S1-nya di sana, yang mana menurut Dr. Tifa itu bukan S1, setara D1. Nah, itu bahkan kalau Roy Suryo menganggap itu SMK. Nah, bahkan ijazah SMK itu dianggap apa itu loh, sehingga Pak Gibran sampai bilang SMK juga ijazah bagus. Nah, itulah. Nah, inilah yang membuat
media sosial menjadi trending atau menjadi rame atau menjadi viral, membicarakan tentang ijazahnya Gibran yang barusan keluar kemarin sore, kan barusan saja. Tentu saja ini kan karena berkaitan dengan calon wakil presiden, tentu saja kan ini kan diliput di beberapa media ya. Tentu saja yang mengeluarkan ijazah di Singapura untuk SMA-nya atau S1-nya di Sydney, ya tentu saja akan pengetahuan. Jadi kalau memang bukan, yang jelas langsung mereka akan klarifikasi, akan mencari. Jadi yang pertama dirugikan kalau ijazah palsu itu kan alma mater, ya karena mereka yang tidak merasa kuliah di sini kemudian mendapat ijazah kan ya alma maternya yang dirugikan, juga kampusnya, universitasnya kan gitu ya. Nah, inilah pekerjaan Dr. Tifa yang saya kira Dr. Tifa ini kan sarjana kedokteran ya. Biasanya sarjana kedokteran itu kan rata-rata kan IQ-nya tinggi ya. Jadi orang yang punya prestasi yang luar biasa dari tingkat SD, SMP, SMA ya. Di perguruan itu orang-orang hebat. Ya. Terkadang saya juga herannya bagaimana begini. Justru orang-orang yang semestinya tahu persis ya, justru mencari kesalahan orang lain gitu loh. Ya. Jadi bagaimana logika kita belum tahu ya, artinya belum akurat, belum A1 sebuah prediksi atau asumsi lah. Karena tidak ilmiah. Kalau Dr. Tifa ilmiah harus datang ke Australia untuk ngecek ke sana atau ke Singapura ke sana. Kalau itu ilmiah, kalau datang ke sana, oh ya betul dinyatakan di sana tidak, di Australia tidak, baru kita. Ini kan hanya lihat di media, di foto, diperkirakan, asumsinya Dr. Tifa saja yang tidak ilmiah. Dan itu sudah berani menulis di media sosial. Ini kan sangat luar biasa. Logika kita loh ya. Logika kita orang yang cerdas ya, yang lulusan sarjana kedokteran tentu saja mereka punya kecerdasan beda dengan kita ini ya. Nah itulah yang saya sayangkan ya. Ditimpali oleh saudara Roy Suryo ya, yang bekas Menteri Olahraga ya, yang biasanya mengamati mengamati politik ya, karena mereka juga pernah bekas Menteri Olahraga ya di era Pak Bambang Yudhoyono. Kemudian menjadi trending topik waktu itu membawa barang-barang inventaris Kementerian Olahraga. Kemudian yang barusan kemarin ya, yang bulan Mei kemarin menurut di media, Roy Suryo juga baru keluar dari penjara. Ini juga kasus yang sama. Mereka mengasumsi stupa di Borobudur ya, diasumsi seperti Pak Jokowi. Nah, sehingga mereka divonis di penjara. Nah, barusan 9 bulan putusannya itulah reaksi saya terhadap orang-orang yang hebat ya, yang menyatakan bahwa ijazah Gibran adalah palsu. Dan tentu saja KPU itu tidak percaya begitu saja ya, karena menjadi panitia seperti itu sangat berat bebannya, apalagi yang menyangkut ijazah itu ditelusuri tanpa sepengetahuan, dan ditelusuri dari mana mereka dikeluarkan, ijazah ini ditelusuri. Beliaunya tidak akan percaya dengan selembar kertas sertifikat atau sertifikat. Pasti akan menelusuri di mana mereka lulus dan sudah mendapat rekom dari tempat dia berasal. Itu ya. Karena di desa saja, untuk menjadi kepala desa, itu saja ditelusuri, bayangkan. Panitia pemilihan kepala desa itu menelusuri ijazah di mana mereka berada. Di mana mereka ijazah dikeluarkan. Nah ini, dan itu disediakan anggarannya untuk mencari informasi itu, sehingga keasliannya bisa terjamin. Jangan sampai terjadi setelah menjadi pejabat ijazah itu palsu. Nah itu ya, jadi tidak semudah
apa yang dituduhkan oleh Dr. Tifa. Karena kalau sudah lolos di KPU, kelasnya KPU ya, kelasnya nasional, tidak akan mungkin kecolongan. Nah itu ya. Saya kira itu, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.